Langsung aja, saya ingin menyampaikan bagaimana membuat artificial intelligence. Nama saya Galuh, kerja di Ruang Guru sebagai software engineer. Mulai bekerja di Ruang Guru itu sebagai software engineer-nya itu sekitar bulan Desember 2020 kemarin. Tapi sebelumnya udah internship 6 bulan jadi game designer di Ruang Guru juga. Nah, di sini langsung aja saya ingin menyampaikan bagaimana membuat artificial intelligence di dalam sebuah game permainan. Kenapa kita menggunakan artificial intelligence atau bagaimana aturannya untuk artificial intelligence itu di dalam sebuah game gitu. Langsung saja. Ini mungkin highlight-highlightnya ya. Kita pertama harus tahu dulu bagaimana sebuah game itu dibuat gitu. Terus kita harus tahu dulu isi timnya, lalu perannya kita sendiri itu kan kita yang ngedevelop AI nih di gamenya. Nah itu peran kita tuh di mananya gitu. Nah terus AI di dalam game secara general dulu. Terus setelah itu kita bisa saya bisa mendemonstrasikan beberapa aplikasi AI di Ruang Guru itu sendiri yang sudah digunakan dan brainstorm aja biar kuis biar nggak ngantuk gitu ya. Terus langsung aja. Jadi bagaimana game itu sendiri di develop? Kita harus tahu dulu gamenya. Yang jelas pertama itu ada game artisnya. Itu orang yang bertanggung jawab untuk membuat aset-aset seperti image atau musik yang dia kaitannya dengan panca indera, visual, pendengaran, seperti itu. Nah, game designer ini yang berkontribusi untuk ide-ide dan mekanik-mekanik di gamenya itu sendiri. Kayak kalau aku jatuh ke jurang, aku mati, kayak gitu. Itu tugasnya game designer. Lalu ada game programmer yang dimana menggabungkan ide dari desainer dan hasil yang dibuat oleh artis di code biar itu tuh menjadi sebuah game. Nah ini kasarannya kalau artis itu yang tugasnya itu hal-hal yang berkaitan dengan satisfying pendengaran, penglihatan seperti itu. Game designer yang mendesain biasanya mereka ini orang-orang yang kreatif sekali atau memiliki banyak referensi game, tahu game yang baik itu seperti apa, game yang nggak baik itu seperti apa yang diinginkan oleh pemain, seperti itu. Nah, terus code. Tadi ada artnya, itu kan hanya vessel kosong kalau art itu hanya gambar. Nah, gimana caranya kita sebagai programmer itu bisa membuat hal-hal kayak kalau aku pencet tombol lompat yang terjadi adalah animasi lompat kayak gitu, atau kalau aku ditembak aku mati. Nah, itu yang merealisasikannya itu adalah programmernya. Nah, kalau kita in-depth lagi, berarti kan yang bertugas untuk mengaplikasikan AI di dalam game itu adalah game programmer itu sendiri. Nah, tools yang dipakai untuk membuat game sebagai game programmer itu namanya adalah game engine. Ibaratnya kalau misalnya artis itu makainya Photoshop, kalau engineer ya, kalau programmer makainya game engine. Nah, game engine itu dia sudah ada built-in komponen seperti physics yang isinya ada misalnya kayak gravitasi kayak gitu, atau collider yang bisa ngedetek aku menyentuh apa kayak gitu. Nah, ini setiap game engine itu ada ciri-ciri khususnya. Seperti Unity itu memakai bahasa C#, bisa JavaScript juga, tapi di versi yang lama. Jadi kalau misalnya mau memakai Unity, silakan, tapi dipastikan versinya yang Anda inginkan. Terus ada Godot, C#, C++, dan mereka punya bahasa sendiri juga namanya GDScript. Terus ada Panda 3D menggunakan bahasanya Python, lalu ada Unreal Engine, C++, sama Visual Scripting, yang dimana nggak usah code, tapi hanya dengan kayak drag and drop gitu aja. Nah, untuk di Ruang Guru sendiri, itu menggunakan game engine Unity.
Kenapa? Dia gratis. Dan yang kedua itu dia bisa bisa diaplikasikan ke banyak platform. Android bisa, PlayStation, PS itu bisa, PC itu bisa, iOS itu bisa, dan dia udah otomatis ke compile tergantung kita ingin build-nya itu di platform mana gitu. Mungkin biar lebih kelihatan cara kerjanya game engine itu gimana dan kenapa disarankan menggunakan game engine, mungkin bisa saya perlihatkan. Nah, ini Unity Engine. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada scene, ada layar game. Di sini ada hierarchy yang nanti isinya itu objek-objek yang akan ada terlihat di gamenya itu sendiri. Ini folder project, ini seperti file explorer biasa aja, tapi biar lebih mempermudah akses ditaruh di sini. Terus ada konsol di sini. Nah, konsol ini untuk fungsinya tuh nanti untuk debugging gitu. Jadi nanti hasil debuggingnya kelihatan di sini. Nah, terus ada scene juga kayak gitu. Scene itu yang ibaratnya kalau di Android itu kayak activity gitu, yang terlihat oleh user gitu. Nah, di sini ada main kamera. Di main kamera itu, di sini kan ada previewnya. Jadi ini adalah area yang nanti terlihat. Kalau misalnya saya ibaratkan di sini, saya membuat sesuatu namanya objek. Namanya game object. Di sini masih nggak terlihat ya. Nah, di game engine itu kita bisa menambahkan komponen seperti misalnya tadi image. Nah, kalau dilihat di inspektor ini, kan ada transform. Transform itu posisi. Jadi kita di sini bisa edit manual aja posisinya. Misalnya mau mulainya di atas sedikit, nilainya berubah. Kita ubah dikit, nilainya berubah juga. Kayak gitu. Dia mengambil nilainya itu seperti vektor gitu. Ada X, Y, Z gitu. Rotasi juga bisa, memperbesar, memperkecil. Nah, kalau kita klik add komponen di sini, nah akan banyak muncul banyak komponen. Kita mau apa sih? Ada physics, ada script yang nanti akan buat logiknya, terus ada UI seperti button, text seperti itu. Kita contohkan di sini kan kita butuh image, jadi kita namanya itu di sini sprite. Kalau di game itu istilahnya image itu sprite. Nah, kita tinggal klik, tinggal masukin image-nya keluar. Nah, jadi ini yang akan nanti terlihat oleh user gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ini di scene. Nah, kalau misalnya kita tarik dia keluar area kamera, maka tidak akan terlihat di sini, tapi di area editor itu tetap terlihat. Kayak gitu. Nah, di sini ada tombol play yang bisa kita pencet, nanti langsung terlihat kalau dimainkan itu seperti apa sih. Nah, diam kan, nggak terjadi apa-apa karena kita hanya menambahkan komponen image aja. Nah, tidak menambahkan script, tidak menambahkan komponen lain. Kalau saya contohkan, mungkin bisa saya tambahkan komponen physics. Nah, ini seperti komponen fisik. Ada massa, ada gravity scale-nya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya mainkan, misalnya, nah dia udah otomatis jatuh sendiri. Nah, inilah kenapa disarankan menggunakan game engine. Karena beberapa logic itu sudah ready pakai gitu di sini. Nah, tapi kan kita butuh sesuatu kayak mau jatuhnya itu seberapa jauh atau masanya itu seberapa tinggi, tapi tidak by di sini, tapi sepanjang permainan misalnya. Nah, dia tiba-tiba di tengah permainan itu butuh berubah. Nah, makanya kita butuh yang namanya itu script. Yang dimana sepanjang perjalanan, sepanjang runtime, itu dia akan berubah. Nah, gimana sih cara pengaplikasian ini di AI? Nah, dari sini kan udah terlihat. Kalau di AI itu kan ada yang namanya learning agent-nya. Nah, berarti kalau di sini, ibaratnya kita misalnya mau ngasih machine learning nih ke singanya. Nah, learning agent-nya itu adalah si game object-nya ini sendiri. Lalu kita attach sebuah script untuk singa ini, biar seolah-olah punya akal pikiran, punya apa namanya, ya itu kecerdasan buatan gitu. Kita ajarkan apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, ini di demo.
Nah, saya sudah buat demo kecil, demo singkat gitu. Di sini ada singa. Nah, dia ini kita harus mengajarkan gimana caranya, yaitu makanya daging, bukan sayur, karena singa itu kan karnivora. Nah, itu bisa dibuat seperti itu, bisa kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Yang tadinya dia cuman jatuh atau apa tadi cuma diem, kita bisa nambahin logic kecil kayak gitu di game engine melalui script. Nah, kalau ini tadi kan, nah di sini ada script gitu. Ada speednya berapa, terus kalau misalnya saya buka, nah ini misalnya ada kayak gini. Ketika start, itu aku mencari target yang namanya daging gitu. Lalu dapatkan posisinya. Nah, sepanjang update gitu, update terus, ubahlah posisiku menuju daging itu gitu. Nah, ini contoh simple pathfinding di dalam sebuah game gitu. Ini pengaplikasiannya bisa banyak. Ini kan hanya contoh simple gitu. Misalnya kalau misalnya dia makan sayur ada punishment-nya, kalau misalnya dia makan daging ada reward-nya, hal-hal kayak gitu. Nah, itu ini demo singkat game engine, bagaimana game itu dibuat, dan jadinya kita tahu kalau aku mau bikin AI di dalam game, apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu, apa yang harus aku explore terlebih dahulu. Jadi kayak gitu. Nah, ini game engine ini yang saya tunjukkan di sini, ini semua gratis. Bisa saudara semua cari aja di Google, download gitu. Tinggal pakai tutorial di YouTube, banyak buku, banyak dokumentasinya lengkap. Nah, tapi kalau misalnya company-company khusus game, itu biasanya mereka membuat game engine-nya mereka sendiri gitu. Nah, kalau Ruang Guru sendiri, itu kan karena bukan company khusus game, tapi hanya menggunakan game itu sebagai konten. Jadi kita menggunakan yang ada dan gratis dan bisa di-build di semua platform. Nah, kalau di sini kita bisa langsung file, terus habis itu build. Nah, di sini langsung kelihatan semua ada. Bisa mau PC, mau iOS, mau Android, TV ya, bahkan ada, Xbox, PS, web pun juga ada, Facebook gitu. Ini nanti tinggal klik aja switch platform terus di-build. Jadi kayak gitu. Jadi simple sekali kalau misalnya kita memutuskan untuk menggunakan game engine. Oke, lanjut. Next ya. Nah, dari situ udah kelihatan teamworknya bagaimana. Dari desainer tadi yang sudah mendesain game akan merequest asetnya ke artis. Dari artis itu kalau sudah jadi akan ngasih ke programmer. Nah, terus dari programmer sama desainer itu nanti diskusi gitu. Misalnya desainer propose, aku mau game yang dia ada misalnya speech recognize gitu misalnya. Terus kayak apa gamenya? Menangnya seperti apa? Kalahnya seperti apa? Yang akan memiliki intelijensi itu siapa? Jadi kayak gitu. Nah, mereka tidak harus programmer itu terima jadi ke desainer. Biasanya yang terjadi adalah ketika programmer itu membuat game di tengah jalan nih, di tengah proses, menyadari sesuatu, oh ini gamenya impossible untuk dibuat seperti itu. Nanti playernya akan ngerasa seperti apa gitu. Nah itu biasanya emang diskusinya bolak-balik antara programmer dengan desainer. Tapi bisa dikatakan jarang sekali programmer itu minta tolong ke artis. Biasanya artisnya langsung ngasih, ini aset untuk game yang di request kemarin. Jadi kita terima jadi, kayak tadi tinggal di drag and drop aja image-nya. Nanti kita tinggal code yang sesuai gitu. Nah ini untuk teamwork-nya gitu. Nah sekarang kita lanjut, udah tahu cara buatnya, teamwork-nya gimana, role-nya kita, itu pasti di programmernya. Nah kita lihat AI di games itu seperti apa gitu aplikasinya secara general. Nah, itu AI itu dibuat untuk sense of wonder, bisa challenges, terus dan tidak jarang di game itu ada live being lain, makhluk hidup lain seperti hewan atau manusia atau misalnya yang ekstrim, misalnya kadang-kadang ada zombie, burung atau apa. Nah, itu kan ibaratnya makhluk hidup. Nah, tapi mereka itu tidak kita mainkan. Mereka itu ada aja di situ.
Itu istilahnya namanya NPC, non-playable character. Nah, bagaimana caranya kita bisa provide non-playable character ini seperti memiliki intelijensi gitu. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan AI gitu. Nah, tapi kita juga harus tahu bedanya AI standar dan AI di dalam game itu sendiri. Maksudnya AI standar itu ini, seperti kita menggunakan speech recognition di Hey Google atau Hey Siri gitu. Nah, itu kan harus presisi, harus hasilnya itu benar gitu. Semakin benar semakin bagus. Atau misalnya um, automatic driving gitu. Nah, itu kan harus kalau misalnya nggak presisi atau nggak bagus itu bisa mengundang kecelakaan atau apa. Nah, standar AI itu semakin ke sini itu semakin bagus untuk pemecahan solusi gitu. Justru harus semakin bagus. Tapi kalau AI di dalam gamenya sendiri itu memiliki konteks yang berbeda. AI di dalam game itu boleh menggunakan algoritma AI yang ada, kayak speech recognition, machine learning, path finding, sistem pakar, banyak lah macamnya itu boleh. Nah, tapi ada boundariesnya. Karena ini yang kita buat adalah untuk entertainment, bukan untuk pemecahan solusi. Nah, contohnya ini, seperti ini. Ini game lama, Pac-Man. Mungkin banyak yang tahu ya. Ini contoh yang bagus. Jadi di sini ada yang tadi saya bilang, yang tidak dimainkan, NPC. Itu yang hantu-hantu itu. Yang ngejar kita, Pac-Man, yang berwarna kuning. Nah, itu gimana caranya kita sebagai player itu survive gitu sampai dapat semua titik-titik itu. Nah, kalau dilihat di sini itu si hantu-hantunya ini kan mengejar kita. Nah, seolah-olah kayak tahu gitu kan, kita itu ada di mana posisinya. Nah, dan terasa kadang-kadang mereka memiliki teamwork gitu untuk menjebak kita. Nah, algoritma apa yang dipakai itu ada di sini simpelnya tuh ada dua. Ada pathfinding, ada finite state machine. Pathfinding sudah ketebak dari namanya, itu mencari jalan. Karena ini kan permainannya memang hanya jalan-jalan gini aja kan. Nah, finite state machine itu berubah state dia. State-nya itu ada 3 kalau di sini contohnya. Ada mengejar yang kuning, Pac-Man. Ada kabur, ketika mereka tidak mengejar tapi menjauh. Dan yang ketiga, itu state scatter, menyebar, nggak jelas kemana, seolah-olah random gitu. Nah, jadi ada 3 state itu. Nah, di contohnya ini, di pathfinding-nya itu, setiap karakter hantunya itu dikasih seperti sebuah personality gitu. Karena kita membuat kecerdasan buatan, kayak dia punya personality juga gitu. Bisa dengan warna, dan setiap warna itu punya petnya masing-masing. Kalau di sini dilihat di petnya itu kan berdasarkan grade, ada kotak-kotak tuh. Nah, kalau yang merah itu dia straightforward, langsung ngejar yang kuning, langsung nyari yang kuning itu di mana, Pac-Man-nya di mana. Nah, kalau yang pink itu dia ngincer di depannya, selalu ngincer di depannya Pac-Man. Nah, kalau yang biru itu dia pathfinding-nya berdasarkan yang merah justru. Jadi dia mempelajari merah itu kemana, aku ikutin dia gitu. Karena tadi kan merah itu straightforward langsung yang kuning. Yang biru ini belajar, oh karena merah ini mau ke Pac-Man, aku ikutin kayak gitu. Nah, kalau yang oranye itu dia mencarinya area 6 grid radius di sekitar Pac-Man-nya. Nah, ini salah satu contoh pathfinding yang bagus pada zamannya. Karena di sini seolah-olah setiap hantu itu memiliki intelijensinya sendiri, tahu harus kemana, tahu harus ngapain, punya goals untuk mengejar Pac-Man-nya ini. Kayak gitu. Nah, lalu apa yang membuat sebuah AI di games itu bagus? Itu yang pertama itu membiarkan pemain itu curang, justru. Tapi pemain itu nggak nyadar kalau mereka itu sedang curang. Contohnya banyak di game tembakan itu. Kalau misalnya
kita ini sebagai player yang lagi nembak itu keluar dari covernya, musuh itu tembakannya probability kenanya ke kita itu diperkecil. Jadi ibaratnya memberikan player kesempatan untuk nembak gitu, untuk mikir nembak posisinya di mana gitu. Nah, jadi nggak langsung si musuh itu tahu, oh ada player di sana, aku tembak dia ke sana pasti kena. Kalau kayak gitu hampir bisa dibilang terlalu pinter, pasti selalu tahu musuh itu kita di mana. Makanya dikasih seolah-olah curang. Jadi musuh itu kalau nembak ke kita itu akurasinya kecil sekali gitu. Nah, nextnya itu tells you what it's thinking. Ini bisa by language, body language, atau ya by text kayak gini, atau by voice kayak misalnya ibaratnya kita misalnya main game menjadi maling gitu, terus tiba-tiba kita membuat suara, terus NPC lain bilang, wah suara apa itu? Nah itu juga tells you what it's thinking gitu, bisa ngerespon ke playernya. Kalau di sini dilihat mungkin by body language aja kita bisa tahu, oh ini NPC-nya ngelihat kita dan dia marah gitu. Seolah-olah intelijen kan. Padahal enggak gitu. Padahal itu kita kasih tahu bagaimana caranya gitu. Terus yang ini by ngomong aja gitu. Kita jadi tahu apa yang dipikirkan gitu. Terus predictable. Nah, ini yang mungkin kedengarannya agak aneh. AI yang tidak predictable itu justru bahaya dan membuat player itu tidak tertarik untuk bermain. Contohnya seperti ini. Kita tahu kalau misalnya kita menjauh dari musuh, itu musuhnya berhenti ngejar misalnya. Nah, kalau misalnya kita lari terus-terusan tapi musuhnya tetap ngejar terus, nah itu playernya jadi bingung gitu, harus ngapain gitu. Nggak unpredictable gitu. Atau misalnya tahu kalau misalnya kita matiin lampu. Player itu, NPC itu tahu kalau, oh, player sedang mematikan lampu, aku mau nyalain lagi. Hal kayak gitu. Nah, aku nembak barel bensin misalnya, itu akan meledak. Nah, hal-hal kayak gitu tuh predictable. Itu harus terus predictable. Kalau unpredictable, itu bisa membuat player ngerasa, males, aku nggak tahu ini apa, ini curang rasanya, kayak gitu. Nah, balik lagi, kita tujuan di sini untuk amuse, bukan untuk problem solving, kayak gitu. Jadi memberikan player sebuah kesempatan untuk berpikir secara strategis gitu, karena dia tahu apa yang akan dilakukan oleh AI ini, gitu. Nah, terus bisa berinteraksi dengan game sistemnya itu sendiri. Jadi game sekarang itu banyak yang bisa kita pelajarin cara bermainnya tanpa perlu diajarkan atau semacam tutorial, tapi by observation. Contohnya kayak Pac-Man tadi. Kalau misalnya Pac-Man tadi itu kan nggak ada tutorial bagaimana cara bermain sebenarnya. Tapi kita tahu ternyata kalau aku dimakan hantu aku mati. Nah, kayak gitu. Nah, atau kalau di sini contohnya NPC-nya tuh yang hewan ini. Dia bisa mancing. Lalu kita sebagai player belajar, oh ternyata aku bisa mancing. Kayak gitu. Nah, terus yang paling jelas itu react to the player. Nah, kalau di sini ada polisi, terus polisinya itu yang NPC, lalu kita yang baju biru ini. Polisinya anteng nih, nggak ngapa-ngapain Nah, begitu siap dipukul, polisinya bereaksi. Nah, gitu. Biarnya juga itu mengasih respon yang benar terhadap aksi yang dikasih, kayak gitu. Terus biar terlihat dia itu lebih hidup, dia juga harus tujuan dong. Setiap makhluk hidup punya tujuan. Nah, dia bisa territory battles misalnya, atau misalnya memburu playernya itu biar playernya kalah atau apa, biar lebih menantang kayak gitu. Nah, dari tadi kan dijelaskannya itu semua itu hal yang berkaitan dengan NPC, musuh atau segala macam. Tapi itu juga
tidak harus dilakukan seperti itu. Itu bisa aja NPC itu berupa company, sebagai teman gitu. Misalnya sepanjang kita berpetualang, dia nemenin kita terus, ngasih respon pikirannya dia kayak, wah gunung itu bagus ya. Nah, kayak gitu-gitu itu juga sebuah AI yang bagus. Atau bisa sebagai sebuah fitur. Kalau di sini contohnya fiturnya itu berupa image processing. Jadi ini tuh ceritanya tuh kamera. Nah, di sini ada tulisan kamera. Terus mau foto gitu ceritanya lagi di pemandangan. Nah, tiba-tiba tuh ada si image processing-nya tuh bisa di-tag gitu. Oh, ternyata ini nama creature yang ada di belakangnya itu namanya Blue Hinox gitu. Dia bisa otomatis langsung ngedetect. Nah, ini contoh yang baik di mana dia itu nggak harus musuh, nggak harus orang, tapi bisa berupa fiturnya itu sendiri. Ini kayak gitu. Nah, tadi kan udah tahu. Nah, sekarang setelah dipaparkan, terlihat nih bedanya. Kalau yang standar AI, finding best solution gitu, untuk mendapatkan untuk mendapatkan solusi dari problem-problem yang ada. Dan pasti membutuhkan banyak cycle kan, untuk mendapatkan best solutionnya itu. Terus habis itu AI ini harus diberikan knowledge sebanyak mungkin untuk mendapatkan solusi dari problem atau tugasnya, seperti itu. Nah, kalau game AI itu enggak, giving intelligence ke NPC untuk merasakan dia itu lebih hidup gitu, atau lebih ke fitur aja untuk merasakan gameplay yang lebih kaya gitu rasanya. Dan intelligence levelnya itu juga di limit. Nah, dan AI itu nggak dikasih semua informasi secara banyak langsung gitu. Nah, tapi tidak melarang untuk menggunakan metode AI yang udah ada. Yang tadi saya bilang, misalnya mau pakai machine learning, mau pakai image processing, mau pakai sistem cerdas, mau pakai sistem pakar, itu terserah, silahkan gitu. Nah, ini untuk di ruang guru sendiri udah pakai apa sih? Nah, jadi pertama untuk sedikit background, jadi ruang guru itu kan sebuah aplikasi edukasi ya. Kalau misalnya ada yang pernah pakai ruang guru tuh pasti tahu gitu. Nah, kita itu fokusnya membuat game educational. Kayak di sini contohnya ada platform, terus habis itu nanti playernya milih hurufnya atau angkanya gitu. Atau yang di sebelah kanan itu game menghitung, drag and drop gitu. Nah, yang sudah digunakan itu template-nya speech to text. Goals-nya itu mengajarkan anak kelas 1-2 untuk membaca gitu. Nah, jadi nanti itu ada kata di layar. Nah, anak itu nanti bakal mencet tombol. Setelah dia mencet tombol, itu dia bakal ngomong gitu. Ngomongin kata yang ada gitu. Nah, kalau misalnya kata yang dia ucapkan itu benar, si katanya itu berubah menjadi warna hijau. Kalau misalnya salah, katanya berubah jadi warna merah. Nah, terus selain itu karena ini buat anak-anak, kita kasih kayak semacam informasi suara. Kalau misalnya salah kayak kayaknya bukan yang itu, yuk coba lagi kayak gitu. Nah, karena ini kondisinya itu untuk mengajarkan, jadi nggak ada loose conditionnya. Nggak bisa kita kasih loose condition. Karena kalau misalnya dikasih loose condition, lalu tiba-tiba katakan ada sistem nyawa gitu, 3 kali salah, game over, anaknya nggak belajar gitu. Nggak dikasih kesempatan untuk mencoba terus sampai bisa. Nah, jadi itu nggak ada loose conditionnya. Nah, request-nya tadi jelas kita butuh speech recognition, dimana menggunakan natural language processing. Sistemnya itu simple, menerima suara. Dari suara itu nanti akan diubah menjadi wavelength, yang dia itu nanti ada nilai-nilai binary-nya sendiri. Nah, tapi nggak segampang misalnya binary apa itu nilainya C, binary apa itu nilainya A, nggak gitu. Tapi dia per suku katanya. Misalnya suka membaca, jadi suka membacanya itu dipecah-pecah. Misalnya nanti keluar hasilnya itu, ini ada sedikit machine learning-nya juga untuk mengambil hasil terbaiknya.
Jadi suka membaca itu ketika kembali hasilnya itu bisa banyak, bisa suka membaci misalnya, itu bisa jadi, atau enggak suku membaci gitu. Jadi kayak hasilnya itu bisa beda-beda gitu. Nah, machine learning-nya itu gimana caranya itu hasilnya itu yang benar-benar kita mau gitu. Nah, nanti setelah hasilnya dapat, baru dibandingkan sama pertanyaan yang diberikan. Nah, nanti kalau sudah dapat hasilnya, sudah benar hasilnya, kan berarti gampang ngebandinginnya. Tinggal ngebandingin aja string ini apakah sama dengan string ini. Kalau enggak warnanya merah, kalau benar warnanya hijau, kayak gitu. Oke, mungkin sedikit demo biar terlihat gitu. Nah, jadi seperti ini. Ada kata kutu buku. Gimana caranya aku menyebutkan kata kutu bukunya gitu. Nah, jadi pencet nih tombol jawab. Kutu rambut. Nah, itu jadinya rambutnya salah gitu. Enggak. Kutu rambut ayah. Nah, itu kan tadi yang disebutkan berlebih kan dari jumlah kata yang ada di sini. Itu gimana di tag-nya kutu rambut ayah tapi kutunya hijau. Ayahnya nggak usah dipikirin, bukunya masuk gitu. Terus misalnya buku. Nah, dia bisa di tag, aku ngomong buku, tapi buku itu di urutan kedua, bukan di urutan yang pertama. Dan aku cuma ngomong satu kata, kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku jawabnya benar, kutu buku. Nah, dia langsung berubah hijau gitu. Ini sebenarnya ada suaranya dia. Kalau misalnya benar, hore, benar. Kalau salah, ya salah. Biar ngasih respon kepada playernya gitu. Oke, ini untuk brainstorm nanti dulu mungkin. Mungkin ada yang mau bertanya dulu gitu. Sejauh ini, dipersilahkan. Oke, nextnya mungkin kita coba brainstorm bareng-bareng mungkin ya. Untuk nextnya. Mari kita bareng-bareng mencoba untuk brainstorming bagaimana sebuah AI yang bagus gitu. Nah, misalnya dikatakan ada sebuah ekosistem. Ada dua jenis populasi, ada kelinci sama serigala. Kelinci makannya rumput dan buah-buahan, lalu serigala makannya itu kelinci. Nah, kelinci dan serigala keduanya memiliki hunger level lapar misalnya, dan energy level yang seiring waktu itu nanti berkurang terus. Tapi berkurangnya itu yang hunger level berkurang duluan sampai 0. Begitu udah 0 yang hunger level, energy levelnya berkurang, lalu berkurang gitu. Sama bisa sampai 0 juga. Dan ketika energy level itu sampai 0, creature-nya mati. Mau itu rabbit, mau itu wolf. Nah, rumput dan buah-buahan, resource-nya limited. Tapi bisa grow back over time gitu. Terus aku sebagai player adalah seekor kelinci di populasinya itu, di populasi kelinci. Nah, itu goals-nya adalah survival of my kind, survival spesies aku sebagai kelinci dalam waktunya. Jadi nanti misalnya katakan waktunya 2 menit, 2 menit itu mundur terus, dan aku harus spesies aku harus survive selama 2 menit itu. Nah, win conditions-nya tadi, populasi rabbit itu lebih dominan daripada wolf, atau semua wolf mati. Nah, terus lose conditions-nya adalah aku adalah satu-satunya kelinci yang hidup sebelum waktunya habis. Jadi waktunya 2 menit, tapi pas sisa 1 menit hanya aku sisa kelincinya. Maka aku kalah gitu. Terus
populasi serigala itu lebih dominan ketika waktunya habis. Atau sebelum waktunya habis, semua kelinci mati. Gitu. Jadi aku bisa mati. Tapi selama populasi rabbits-nya itu masih ada, itu gamenya lanjut terus. Tapi aku cuma sebagai watcher-nya aja, cuma sebagai yang ngelihat progresnya aja, gitu. Nah, requirement-nya yang jelas harus ada AI-nya, karena aku hanya seekor rabbit. Rabbits yang lain aku nggak bisa kontrol, populasi serigala aku nggak bisa kontrol, dan juga tanaman itu kan juga makhluk hidup itu, dia bakalan tumbuh seiring waktu. Nah itu yang jelas pasti harus menggunakan AI. Nah bisa ditambahkan another factor. Jadi kalau misalnya kita ada requirement yang tadi, kita bisa secara kreatif mengusulkan faktor lain untuk mengurangi level hunger atau energi. Contohnya berat badan, mungkin bisa cuaca, atau mungkin hal-hal kayak bentuk ekosistemnya. Apakah ada, kalau misalnya aku nanjak gunung itu makin gampang capek, atau kalau misalnya aku di area yang banyak airnya, aku nggak usah nunggu kelamaan tanamannya tumbuh, hal-hal kayak gitu. Nah, aku juga tidak bisa menambahkan spesies lain, misalnya curang gitu kan, aku mau nambahin tiger yang dia itu makan serigala tapi nggak makan rabbit ya, itu kan jadinya gamenya beda lagi kayak gitu. Nah, ide AI-nya ini itu bisa banyak, yang jelas bisa pet finding. Pet finding-nya itu buat apa? Buat mencari di mana tanaman, di mana buah-buahan, di mana sumber air, hal-hal kayak gitu. Atau untuk avoidance, rabbits yang lain diajarkan bagaimana caranya menghindari serigala, hal-hal kayak gitu. Atau serigalanya mencari, dikasih kecerdasan gitu serigalanya. Kalau aku tahu kalau rabbits itu makan buah-buahan sama rerumputan, berarti aku harus di dekat area situ. Nah itu bisa dikasih kecerdasan kayak gitu juga. Nah, atau contoh aplikasinya itu bisa algoritma genetika juga. Misalnya diajarkan caranya berkembang biak, dan setiap ini kan ada waktunya tuh. Mungkin ada seiring waktu itu mereka belajar berkembang biak, dan hasil generasinya itu bakalan bagus terus atau gimana gitu. Nah, itu contoh-contoh AI yang bisa digunakan untuk gamesnya itu sendiri.